Assalamualaikum adik-adik kelas 1 SD Pratama. Hari ini belajar buku tematik 1H, subtema 2, pembelajaran 6. Yuk adik-adik dibuka bukunya dan simak video ini. Adik-adik, ayo mendengarkan. Dengarkanlah penjelasan yang dibacakan gurumu berikut. Saat kemarau, hujan jarang turun. Air pada sumber mata air pun berkurang. Akibatnya, beberapa daerah kekurangan air. Warga bersusah payah mencari sumber air. Ada kalanya sumber air ditemukan jauh di tengah hutan. Hal itu karena di hutan banyak tumbuh pohon. Akar-akar pohon di hutan dapat menyimpan air di dalam tanah. Nah, adik-adik, itu merupakan penjelasan mengenai sumber mata air di hutan ya adik-adik. Adik-adik, ayo mencari tahu. Tulislah sebab saat kemarau sumber mata air berkurang dari bacaan sebelumnya. Carilah satu sebab lain ya, karena di bawah ini sudah ada satu contoh sebab sumber mata air berkurang saat kemarau, yaitu hujan jarang turun. Nah, adik-adik coba ya, adik-adik cari sebab sumber mata air berkurang saat kemarau. Adik-adik, ayo menulis. Tulislah kalimat ajakan berisi hal berikut. Yang pertama, ajakan tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua, ajakan tidak menebang pohon di hutan. Kakak akan mencontohkan pada kalimat ajakan yang pertama. Seperti ini. Ayo, teman-teman, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jangan lupa adik-adik lanjutkan. Adik-adik, ayo lakukan. Peragakan percakapan berikut bersama temanmu. Bella bertanya, "Bu, dari mana air minum ini berasal?" Ibu menjawab, "Dari air tanah, Nak." Bella berkata, "Berarti air di dalam tanah itu bersih ya, Bu?" Ibu menjawab, "Iya, kita harus menjaganya tetap bersih dan tidak tercemar." Bella kemudian bertanya lagi, "Bagaimana caranya, Bu?" Ibu pun menjawab, "Caranya, ayo kita gunakan air dengan bijak. Kita harus kurangi penggunaan deterjen dan obat-obat kimia serta mengelola sampah dengan baik." Nah, adik-adik coba ya, adik-adik peragakanlah bersama teman sebangkumu. Atau jika adik-adik di rumah, adik-adik bisa peragakan dengan orang tua adik-adik. Adik-adik, ayo lakukan. Kemarau membuat debu semakin banyak. Selain itu, air bersih semakin berkurang. Untuk atasi masalah itu, di rumah dan di sekolah diberikan aturan. Nah, adik-adik sudah tahu ya aturan di rumah. Nah, sekarang tugas adik-adik, coba tulislah aturan yang ada di sekolahmu. Misalnya nih, kakak akan mencontohkan nomor pertama, aturan di sekolah. Misalnya, membuang sampah minuman atau makanan di tempat sampah. Nah, aturan di sekolah seperti itu ya. Jadi, para siswa atau siswi SD Pratama wajib membuang sampah, minuman, atau makanan di tempat sampah. Nah, adik-adik coba ya adik-adik tulislah aturan yang ada di sekolah adik-adik. Adik-adik, bagaimana sikapmu? Kamu ke kamar mandi sekolah. Kamu melihat ada keran yang terbuka dan mengucurkan air. Apa yang kamu lakukan? Dan bagaimana pula sikapmu jika ternyata keran tersebut rusak? Nah, adik-adik coba adik-adik pikirkan apa yang harus adik-adik sikapi ketika kondisinya seperti itu. Nah, menurut kakak, apa yang harus adik lakukan yaitu menutup keran air yang terbuka supaya airnya tidak tumpah dari bak penampungan. Dan sikap adik-adik jika ternyata keran tersebut rusak yaitu melaporkan kepada guru di sekolah adik-adik supaya
keran tersebut segera diperbaiki. Seperti itu ya adik-adik. Adik-adik, ayo mengamati. Coba adik-adik amati gambar mengenai timbangan tak baku. Bella dan teman-teman sedang berkumpul di halaman sekolah. Bella sedang menunjukkan alat ukur berat yang dibuatkan oleh ayah. Amati alat ukur Bella di samping. Alat ukur berat tersebut dibuat dari gantungan baju. Ukuran berat yang digunakan berupa kelereng dan batu. Nah, adik-adik coba ya adik-adik membuat alat ukur tersebut di rumah adik-adik. Adik-adik, ayo berlatih. Bella sudah mengukur benda yang ada di sekolah. Nah, inilah hasil pengukuran Bella. Yang pertama, nama bendanya penghapus papan tulis. Hasil pengukurannya 12 butir kelereng. Yang kedua, spidol, hasil pengukurannya 7 butir kelereng. Ketiga, tempat pensil, hasil pengukurannya 6 butir kelereng. Keempat, penggaris, hasil pengukurannya 5 butir kelereng. Kelima, kain lap, hasil pengukurannya 2 butir kelereng. Nah, adik-adik coba setelah adik-adik melihat hasil pengukuran Bella, lengkapi pernyataan berdasarkan hasil pengukuran Bella. Nah, kakak akan mencontohkan atau menjawab pada pernyataan pertama, benda yang paling berat. Nah, setelah kita lihat dari hasil pengukurannya, yang paling berat yaitu penghapus papan tulis karena hasil pengukurannya 12 butir kelereng. Nah, setelah adik-adik menjawab, adik-adik coba berlatih juga dan perhatikan benda yang Bella ukur dengan pengukuran yang berbeda. Yang pertama, nama bendanya penghapus papan tulis, hasil pengukurannya 9 buah batu kerikil. Nah, yang kedua spidol, hasil pengukurannya 5 buah batu kerikil. Nah, yang ketiga, tempat pensil, hasil pengukurannya 4 buah batu kerikil. Nah, yang keempat, penggaris, hasil pengukurannya 2 buah batu kerikil. Kelima, kain lap, hasil pengukurannya 1 buah batu kerikil. Nah, adik-adik, coba ya adik-adik lengkapi juga pernyataan berdasarkan hasil pengukuran Bella di atas. Yang pertama, kakak akan mencontohkan. Ada pernyataan yang pertama, benda yang paling berat. Nah, benda yang paling berat yaitu penghapus papan tulis karena hasil pengukurannya yaitu paling banyak atau paling besar dari yang lainnya, yaitu 9 buah batu kerikil. Nah, adik-adik coba ya lengkapi semua pernyataan yang masih kosong pada buku tugas adik-adik ya. Adik-adik, selesai sudah pembelajaran 6 hari ini, berarti selesai juga pembelajaran kita mengenai subtema 2 mengenai kemarau dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Nah, dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, kita dapat merangkum. Yang pertama, kalimat pujian adalah kalimat atau pernyataan tentang perasaan, kekaguman, atau tanggapan positif terhadap seseorang yang diucapkan dengan tulus dan jujur. Nah, kedua, kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu bersama. Dan yang terakhir, cara menghemat air adalah dengan menggunakan air sesuai keperluan. Nah, adik-adik, jangan lupa adik-adik kerjakan ya evaluasi 2, kerjakan soal-soal berikut dengan tepat. Nah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Jangan lupa adik-adik pelajari kembali materi hari ini dan kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru adik-adik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.